Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi mengenai Al-Quran sebagai kitab terakhir dan pedoman hidup. Di sini kami beranggotakan yang pertama Sutrisno saya sendiri dengan NIM 2020202107. Yang kedua Fadila Iza Khairunisa dengan NIM 2020202085. Dan yang ketiga, Lydia Toifatur Rosida dengan NIM 2020202097. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab yang dimaksud adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakni kitab dan suhuf. Apa itu kitab dan suhuf? Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa alaihissalam. Quran Surat Al-A'la. Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun dan tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah Surah Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan kepada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkholwat. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah atau 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan Haji Wada, haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai muslim kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian yakni isi dari Al-Quran. Adapun isi pokok Al-Quran, yang pertama akidah atau keimanan, yang kedua ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah,
3. Akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Dan yang keempat, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima, kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar. Dan yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Terlebih lagi, pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang kafir. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara membaca Al-Quran, baik itu mengaji atau melalui Iqra. Kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan langsung mengamalkannya. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat bertanding oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang terakhir, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.